Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Edi Sofwan dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Lembaga Kepresidenan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah fungsi dan tujuan Lembaga Kepresidenan. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan kita sampaikan adalah yang pertama, fungsi Lembaga Kepresidenan, yang kedua, tujuan Lembaga Kepresidenan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai fungsi Lembaga Kepresidenan. Presiden adalah orang yang memiliki peran yang sangat penting. Tugas presiden di Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang bertanggung jawab kepada negara. Presiden juga bertanggung jawab kepada rakyatnya agar dapat mengatur keamanan, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran secara merata. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden memiliki beberapa fungsi yang harus dilakukan. Fungsi Presiden tidak terlepas dari fungsi yang diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang. Presiden memiliki fungsi untuk mengatur atau regling dan fungsi menjalankan urusan publik yang bersifat administratif. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Presiden tersebut tujuannya agar terciptanya masyarakat dan negara yang baik dan sejahtera. Pada negara-negara modern, konsep-konsep dan perkembangan serta fungsi dan kewenangan presiden bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negaranya masing-masing. Presiden memiliki fungsi-fungsi serta kewenangan-kewenangan utama dan dalam melaksanakan mekanismenya berbeda-beda pada setiap negara masing-masing. Tergantung pada praktik yang dilaksanakan pada politik negara-negara tersebut sesuai konstitusi negaranya. Terkait dengan fungsi presiden, di sini akan coba dijelaskan secara komprehensif. Yang pertama adalah fungsi presiden yang paling pokok, yaitu yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Beberapa fungsi presiden tersebut adalah terkait tugas presiden dengan menjalankan undang-undang. Presiden juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur serta menjalankan atau melakukan fungsi administratif untuk tugas yang bersifat publik. Berikut adalah gambaran beberapa fungsi yang dimiliki oleh Presiden dalam menjalankan tugasnya yang perlu untuk diketahui oleh mahasiswa atau masyarakat secara umum. Di antaranya adalah yang pertama, menjalankan undang-undang. Presiden dalam menjalankan fungsi kepresidenan tentu ada tanggung jawab kepada rakyat yang diatur dalam amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur pada pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dalam pasal tersebut adalah peranan presiden sangat kuat dalam pemerintahan. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, maka presiden mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan. Makna dari kekuasaan pemerintahan adalah presiden mempunyai kekuasaan dalam membentuk kabinet, jajaran kementerian untuk membantu presiden untuk menjalankan program-program yang akan dicanangkan oleh presiden. Makna kekuasaan tersebut juga presiden dapat merombak struktur dan tatanan kabinet yang telah dibentuk oleh presiden.
manakala menteri dalam kabinet tersebut tidak menjalankan fungsi kementeriannya dengan baik. Fungsi pertama adalah Presiden menjalankan undang-undang. Maksudnya adalah undang-undang adalah peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara hierarki, maka Presiden harus menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang tersebut dengan baik. Pada pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam hal kepentingan negara untuk menjalankan roda pemerintahan, maka Presiden berhak mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR untuk membentuk suatu undang-undang. Tujuannya adalah untuk melancarkan program pemerintah yang sedang atau akan dijalankan. Tentunya, rancangan undang-undang tersebut adalah program yang untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang. Jika DPR sudah menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Jika sudah menjadi undang-undang, maka aturan tersebut dapat dilaksanakan secara teknis oleh Presiden karena sudah mempunyai legalitas yang kuat. Selain itu, pada pasal 5 ayat kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Fungsi dari pengaturan tersebut adalah untuk menjalankan dari aturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, bahwa pembuatan peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden tersebut telah diatur secara langsung dari amanat konstitusi. Bahwa Presiden dapat membuat dan membentuk peraturan pemerintah turunan dari aturan yang diatur dalam undang-undang. Dalam pembuatan peraturan pemerintah atau PP, Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Meski dengan begitu, jika suatu saat terdapat kekeliruan atau pertentangan antara peraturan pemerintah dengan undang-undang, maka dapat dilakukan dengan uji material oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi dari Presiden yang kedua adalah bersifat mengatur, atau dalam istilah lain disebut sebagai regeling. Undang-undang yang dibuat oleh parlemen adalah sebatas mengatur garis-garis besar ketentuan yang telah diperlukan saja oleh DPR. Akan tapi perlu diketahui bahwa peraturan pemerintah dibuat tujuannya adalah untuk mengatur roda pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden atau eksekutif yang tujuannya adalah untuk memperlancar roda pemerintahan yang sedang dijalankan atau dipimpinnya oleh Presiden tersebut. Peraturan pemerintah yang telah dibuat oleh Presiden adalah implementasi teknis yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Biasanya undang-undang hanya menjelaskan tentang peraturan umum saja, akan tapi fungsi dari peraturan pemerintah tersebut memperjelas terkait isi pesan yang ada dalam undang-undang yang perlu diperjelas untuk teknis pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Secara kedudukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sehingga peraturan pemerintah tentunya harus diatur secara tegas dan jelas agar tidak menyalahi ketentuan ruang lingkup yang sudah ada. Untuk mengatur negara Indonesia yang besar tentunya harus diperkuat dengan peraturan dan komitmen orang-orang yang ada dalam pemerintahan. Jangan sampai aturan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak mementingkan kepentingan kemajuan bangsa. Maka posisi Presiden harus tegas dalam hal implementasi dari peraturan yang telah dibuat tersebut. Presiden mempunyai kekuatan dalam mengatur segala aspek bidang melalui menteri-menterinya, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, kemaritiman, kesehatan, dan lain-lain.
dan setiap kementerian diberikan hak untuk membuat peraturan menteri dalam menjalankan tugasnya untuk memperkuat teknis pelaksanaan dari program-program kerja yang akan dicapai dalam setiap kementerian. Peraturan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada di atasnya. Begitu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Yang ketiga, yaitu fungsi administratif. Fungsi yang ketiga adalah melakukan kekuasaan yang bersifat administratif. Kekuasaan administratif ini adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan kebutuhan publik atau dalam membentuk pelayanan terhadap masyarakat. Tugas administratif dibagi menjadi 4 sebagai bagian bidang, yaitu yang pertama adalah tugas dan wewenang terkait tugas administrasi pada bidang keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua, penyelenggaraan tata usaha, pemerintahan untuk pelayanan masyarakat baik dari surat menyurat dan juga urusan dokumentasi lainnya. Ketiga, wewenang penyelenggaraan administrasi negara di bidang pelayanan umum. Keempat, administrasi negara di bidang pelayanan kesejahteraan umum. Dari tugas administratif di atas merupakan penyebab atau menjadi indikator pencapaian dari kinerja pemerintahan. Pemerintah dapat dikatakan sebagai kinerja yang baik atau optimal ketika pemerintah tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik atau dengan istilah good governance, memberikan kesejahteraan, fasilitas pendidikan, keamanan, kesehatan, serta segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Berdasarkan beberapa penjelasan dari fungsi dan wewenang presiden yang sudah dijelaskan 3 poin di atas, maka terdapat beberapa fungsi lain dari wewenang tugas presiden yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial. Di bawah ini adalah penjelasan beberapa fungsi presiden yang perlu diketahui dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, presiden dapat memiliki masa jabatan tertentu pada suatu negara, semisal 4 tahun masa jabatan atau 5 tahun masa jabatan, 6 tahun, bahkan 7 tahun dalam satu kali periode. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu, akan tetapi pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat atau dengan cara melalui mekanisme tertentu yang suaranya diambil dari parlemen yang terdiri dari perwakilan rakyat. Hal ini pernah berlaku sebelum adanya reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 1 menjelaskan mekanisme tersebut, yakni presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme dipilih presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Yang keempat, presiden sangat kuat, tidak tunduk kepada parlemen, dan juga parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden, dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang kelima, pada sistem pemerintahan presidensial, maka presiden tidak ada perbedaan antara fungsi kepala negara dengan fungsi kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan karena presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia. Yang keenam, presiden mempunyai tugas tanggung jawab penuh atas pemerintahan yang telah dibentuknya dalam sistem menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menterinya, serta mengangkat pejabat publik lainnya, dan membentuk pemerintahan oleh presiden berdasarkan political appointment yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 17 ayat 1. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sahabat Ujar, selanjutnya kita bahas tentang tujuan lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan atau presidential institution merupakan istilah yang digunakan untuk lembaga di mana presiden bekerja dan menjalankan tugas kenegaraan. Menurut Muhammad Kusnardi, presiden dalam arti luas dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu yang pertama lingkungan jabatan, yang kedua diartikan pejabat. Dalam bahasa asing, untuk pemaknaan jabatan diartikan dengan istilah presidensi atau dengan istilah lain dengan menggunakan kata presidential. Misalnya dikenal dengan istilah presidential government. Sedangkan untuk penggunaan kata bagi pejabatnya digunakan dengan istilah presiden. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan tentang makna presiden, menunjukkan sebagai pejabat. Tetapi karena presiden adalah sebagai pemangku jabatan kepresidenan, dengan demikian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan lain menjelaskan bahwa presiden mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan. Dalam buku Bagirmanan menjelaskan tentang lembaga kepresidenan menggunakan istilah presiden sebagai pejabat dan lembaga kepresidenan sebagai lingkungan jabatan. Di Indonesia, pendiri lembaga kepresidenan diartikan sebagai presidential institution. Jadi, pada intinya presiden sendiri menunjukkan sebagai pejabat atau yang memimpin suatu negara, sedangkan lembaga kepresidenan adalah lingkungan jabatan. Tujuan adanya lembaga kepresidenan adalah untuk mengatur pemerintahan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Jadi, tujuan adanya lembaga kepresidenan sangat jelas bahwa bertujuan untuk menjalankan tugas kenegaraan diamanatkan oleh rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Dalam menjalankan tujuan tersebut bahwa presiden mempunyai perangkat yang sangat luas, kekuatan atau power dalam memimpin negara. Dengan kekuatan atau power tersebut, maka presiden dapat menjalankan fungsi kepresidenan dengan kebijakan yang diatur untuk menjalankan fungsi kepresidenan. Dalam trias politika, presiden sebagai kepala eksekutif di tingkat pusat maka mempunyai peranan yang sangat sentral. Selain dibantu oleh para menteri, di daerah juga dibantu oleh para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah di tingkat paling bawah. Dengan demikian jelas bahwa tujuan lembaga kepresidenan dalam menjalankan negara akan tercapai jika unsur-unsur di bawahnya dapat membantu dan mendukung dari kebijakan presiden tersebut. Pada saat sekarang ini, lembaga kepresidenan, presiden dibantu oleh staf kepresidenan, dikepalai oleh kepala staf kepresidenan. Dan di tingkat menteri-menteri ada sekretaris negara dan menteri koordinator yang membawahi menteri-menteri lainnya. Dengan demikian, tujuan lembaga kepresidenan akan tercapai karena banyak unsur yang dapat membantu. Tentunya faktor-faktor yang paling utama adalah dari kebijakan presiden itu sendiri dalam menjalankan fungsi kepresidenannya. Setelah tadi kita membahas bersama tentang fungsi dan tujuan lembaga kepresidenan, dapat kita simpulkan bahwa fungsi lembaga kepresidenan antara lain yang pertama adalah menjalankan undang-undang,
yang kedua adalah mengatur, dan yang ketiga adalah fungsi administratif. Selain tiga fungsi tadi, lembaga kepresidenan mempunyai fungsi lainnya. Di antaranya adalah, yang pertama, presiden memiliki masa jabatan tertentu. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik atau partai tertentu, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyatnya. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang bersifat perwakilan permanen. Yang keempat, presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya. Yang kelima, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak terdapat perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. 6. Tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden, sehingga presidenlah yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat, memberhentikan menteri, serta pejabat publik lainnya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan political appointment. Tujuan lembaga kepresidenan adalah untuk mengatur pemerintahan agar berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Jadi, tujuan adanya lembaga kepresidenan sangat jelas bahwa bertujuan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang diamanatkan oleh rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi. Roll 1 sin 17 1. 3, 2, 1, action. Demikianlah materi pada pertemuan kedua mata kuliah lembaga kepresidenan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Edi Sofwan, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.